Cek tes tes satu tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Kita berdoa dulu. Allahumma zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Kita baca salawat dulu. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wadil amin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. فرج عن المسلمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام وآله ذوي الكرام وصحبه والتابعين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله لحصول مقاصدنا وقضاء حوائجنا وسهولة أمورنا أمور الدنيا والآخرة لهذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Ihsan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah izinkan kita kembali untuk thalabul ilmi, untuk hadir di majelis ilmu, majelis di mana Nabi mengatakan sebagai raudhah min riyadil jinan, itu taman dari taman-taman surga. Jadi ke tamannya dulu sebelum masuk surganya beneran gitu ya, kira-kira seperti itu. Maka kemudian niat thalabul ilmi ini sebenarnya kemampuan seseorang untuk belajar itu jadi menjadi jiwa pembelajar gitu ya. Itu sebenarnya dia akan selalu menemukan hal baru. Maka orang yang punya kemampuan pembelajar, dia selalu belajar dengan cara apapun gitu, sekalipun dengan mendengar gitu ya, atau membaca, atau nonton gitu di YouTube dan seterusnya. Maka hidupnya itu tidak akan pernah usang. Kenapa? Karena dia selalu dapat ada hal yang baru dalam dirinya. Oh, hari ini dapat ilmu baru, dia senang tuh. Oh, hari ini dapat ilmu baru lagi, dan seterusnya. Oh, minggu ini dapat pengetahuan baru, dapat ilmu baru. Jadi orang yang belajar itu sebenarnya dia akan selalu fresh gitu ya. Enggak akan pernah ada apa? Enggak akan ada kadaluarsanya karena ada yang diperbaharui terus. Nah, itu sebenarnya maka sekali lagi orang yang pembelajar artinya orang yang mau gitu ya untuk menambah ilmunya, baik ilmu dunia ataupun ilmu agama gitu. Sekali lagi menjadi asbab dia berpotensi untuk lebih bahagia. Gitu. Karena selalu ada hal yang baru dalam dirinya. Orang itu kan jenuh kayak gini nih. Hidupnya kok gini-gini aja gitu kan. Terkadang muncul kata-kata itu karena memang nggak ada hal yang baru dalam dirinya. Nah, orang yang belajar itu selalu ada hal yang baru. Di-upgrade terus istilahnya. Di-upgrade terus itu ya. Maka inilah cara mengupgrade kita semuanya, termasuk mengupgrade keimanan. Ya, keimanan juga harus di-upgrade. Ya kalau enggak gitu aja gitu kan. Akhirnya lama-lama jenuh, lama-lama bosan gitu kan. Akhirnya ketika sudah bosan tidak menikmati prosesnya. Yang kita inginkan adalah bagaimana kita punya kemampuan untuk menikmati proses penghambaan kepada Allah. Jadi proses-proses ibadahnya bagi orang lain itu berat, tapi bagi dia menikmatin. Nah, itu sudah sampai pada puncak keimanannya kalau sudah sampai ke situ ya. Jadi sudah bisa menikmati proses keimanannya. Sudah bisa menikmati proses amal-amal solehnya. Nah, ini yang harus selalu diupayakan dan ini adalah salah satu caranya yang kemudian untuk bisa mendapatkan pada posisi tadi gitu ya. Nah, kalau sudah ke situ itu namanya udah level-level orang-orang ma'rifat gitu. Orang-orang yang sudah ma'rifat. Baik, kita lanjutkan kajiannya. Ini masih bab tentang al-mubadarah ilal khairat. Bersegera menuju bersegera melakukan kebaikan. Bukan terburu-buru ya. Apa bedanya bersegera dan terburu-buru? Kalau buru-buru karena telat gitu ya, ingin nyusul gitu. Dia akhirnya jadi menggap-menggap. Jadi harus dipahami antara bersegera dengan buru-buru. Kalau Nabi mengatakan jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa gitu. Maksudnya adalah karena dia sudah telat supaya nyusul, akhirnya dia buru-buru tuh. Sampai pernah saya akan sampaikan. Jadi ada sahabat yang ketinggalan, dia sholatnya, kemudian dia baru masuk pintu masjid, imam sudah ruku, dia udah ruku duluan tuh dari pintu itu, ya, kemudian jalan tuh sambil ruku tuh. Ya artinya manusiawi di zaman Nabi pun ada yang seperti itu gitu ya. Kemudian setelah sholat kata Nabi, sini kamu, dipanggil sama Nabi, enggak dimarahin, didoakan sama Nabi, kemudian kata Nabi la ta'du. Ada dua, jadi tulisannya sebenarnya sama karena enggak ada harokatnya. Dibacanya la ta'du atau la tu'id. Kalau la ta'du itu kamu jangan lari,
atau la tu'id itu jangan ngulangi lagi itu. Jangan kayak gitu lagi, udah ngulangi lagi ya, itu terakhir. Tapi Nabi tidak menyuruh dia untuk mengulangi salatnya. Itu. Saking ingin dapatnya ruku gitu ya. Kan kalau udah melewatin ruku nggak dihitung satu rakaat. Kan? Saking ingin dapat rakaat akhirnya dia ruku tuh, sudah ruku ya. Dari pintu masjid. Itu kebayang kayak gimana ya gitu ya. Nah, itu lucu aja gitu ya kalau. Nah, jadi itu diakibatkan dari apa? Buru-buru gitu ya. Buru-buru, bukan ubur-ubur ya. Apalagi ikan lele. Ubur-ubur. Jadi dan segera. Nah, ini terburu-buru gitu ya. Nah, yang Nabi minta itu adalah mubadarah. Mubadarah itu artinya bersegera. Kalau kita berazam melakukan sesuatu, segera eksekusi gitu. Jangan hanya sebatas wacana. Jangan sebatas angan-angan. Gitu ya. Makanya dalam hadis itu disebutkan watamanna 'alallahi al-amaniyah. Dia hanya berangan-angan aja kepada Allah, tapi ternyata nggak dilakukan. Nggak dilakukan ini dan itunya tidak dilakukan. Jadi kalau umpamanya sudah terlintas untuk melakukan kebaikan, segeralah lakukan kebaikan itu gitu. Kenapa? Karena Nabi menyatakan dalam ini banyak riwayatnya ya, dalam hadis ini kita akan baca. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaum Uhud. Jadi Jabir ini, sahabat Jabir ini bercerita ada seorang laki-laki, tidak disebutkan namanya, yang tidak diketahui berarti nama laki-laki itu. Datang kepada Nabi. Ara'aita ini pada dia mau perang Uhud, pada perang Uhud. Perang Uhud itu perang yang kedua setelah perang Badar. Ya, setelah perang Badar. Ada sekarang namanya Jabal siapa? Jabal Uhud. Makanya Hamzah di situ ya. Hamzah bin Abdul Muthalib kan gugur di situ dalam perang Uhud, makanya dimakamkan di situ. Makamnya gede banget. Ya. Karena ada tuh makamnya khusus apa Hamzah itu. Mungkin segede gini nih. Ya, tiang ini nih ke sana tuh. Lebih gede malah. Mungkin hampir separohnya ini dibatasinya itu. Khusus makamnya Hamzah di situ. Nah, itu di situ ada syuhada Uhud ya. Uhud itu nama bukit ya. Nah, nama bukit. Nah, nanti kita survei bareng-bareng lah ya. Nah, bagi yang mau aja, nggak apa-apa. Nggak mau nggak apa-apa, nggak maksa. Jadi termasuk sahabat ini dalam perang Uhud itu, dia bilang, ya Rasulullah, kalau saya ikut perang dan nanti saya terbunuh di situ, nanti saya di mana kira-kira ya? Sahabat itu dan nanya gitu. Qala, kemudian Nabi menjawab, fil jannah. Kalau memang ente tulus, ikhlas untuk melakukan itu karena Allah, bukan karena gagah-gagahan gitu, anta fil jannah. Kamu akan masuk surga, kata Nabi. Mendengar perkataan itu, ini sahabat ini, fa'al qasamaratin kunna fi yadi. Itu lagi makan, lagi megang apa makanan, kurma mungkin ya, buah-buahan gitu. Buah-buahnya kan kurma. Atau makanan, tidak disebutkan ya. Dia sedang megang itu, langsung dilemparin gitu ya. Summa qatala hatta qutila. Kemudian dia akhirnya ikut barisan dan ikut bertempurlah dalam perang itu, dan kemudian dia betul-betul syahid sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan permintaan. Ya, sesuai dengan cita-citanya, hadis riwayat Bukhari. Jadi itulah karakternya sahabat, dikenal dengan al-mutanafas fil khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan, bersegera gitu ya. Contoh ya, kalau waktu turun ayatnya tentang perintah untuk menutup aurat, perintah untuk menutup aurat. Jadi sampai disebutkan itu yang perempuan-perempuan itu karena mungkin saat itu nggak ready gitu, nggak ada kerudung seperti yang dipakai saat ini. Sampai disebutkan mereka itu pakai ini apa namanya? Gorden. Mereka langsung ambil gorden, mereka kemudian jadikan itu sebagai hijab, sebagai kerudung gitu, jilbab.
Jadi begitulah para sahabat merespon gitu kan. Ketika Allah dan Rasulnya memerintahkan sesuatu itu nggak pikir-pikir lagi. Itu ya. Jadi keyakinannya itu betul-betul begitu besar dengan apa yang Allah dan Rasulnya janjikan gitu ya. Ini kan beda dengan kita ya. Mikir dulu gitu kan. Banyak mikirnya, mikirnya enggak, dia udah pikirnya dibisik-bisikin sama setan lagi kan. Udah nggak jadi itu. Jadi sebenarnya ketika ada lintasan pertama untuk melakukan kebaikan, langsung saja eksekusi gitu ya. Nah, jadi kepamannya mau infak, niat mau infak, saking lagi semangat nih, main infak itu. Kalau udah megang, pas yang dipegang yang merah, udah langsung besin aja masukin gitu ya. Nggak usah mikir-mikir lagi. Karena saya mau belanja ini gitu kan. Mau iya ya mau bayar ini, bayar itu nggak jadi itu. Akhirnya dia pilih-pilih lagi tuh. Dipilih-pilih lagi, carinya yang pegang golok. Carinya yang pegang golok. Udah pegang golok, carinya yang paling lecak lagi kan. Masya Allah. Kenapa? Karena setan itu ketika ada kesempatan tadi, dia akan membisikin gitu ya. Masih ada peluang nih untuk merubah. Jadi setan itu pertama itu dulu tuh, ya. Jadi kalau dia bisa menghalangin, kalau nggak bisa menghalangin, dia nurunkan tuh, ya, kualitasnya. Nah, kenapa ketika di awal ada lintasan kebaikan itu? Karena itu adalah fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia itu sebenarnya berbuat baik. Gitu. Maka fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Manusia itu diciptakan dalam fitrahnya. Diciptakan dalam fitrahnya. Jadi artinya semua orang sebenarnya kalau dia kembali ke fitrahnya ini, dia pasti menerima kebaikan. Pasti akan menjadi baik gitu. Dia kenapa jadi buruk, jadi jahat itu karena tumpuk dengan tadi. Fitrahnya itu ketutup dengan perbuatan dosa, maksiat dan seterusnya. Kesalahan-kesalahannya itu nutupin tuh fitrahnya. Sehingga nggak hilang fitrahnya, nggak hilang. Fitrah manusia nggak akan hilang karena manusia diciptakan dalam fitrah, gitu ya. Nah, ketika ini kemudian bisa disingkirkan lagi tuh istilahnya digali kembali lagi itu fitrahnya itu supaya muncul lagi, itulah yang menjadi potensi kebaikan. Jadi sebenarnya gini, sejahat-jahatnya orang itu tetap dia akan menerima kebaikan. Kenapa? Karena dia punya modal awal. Apa? Fitrah manusia itu diciptakan dalam fitrahnya. Jadi nggak ada orang yang kemudian udahlah udah kadung rusak, nggak ada harapan lagi untuk jadi orang baik. Nggak seperti itu. Karena setiap manusia itu diciptakan dalam fitrahnya, dalam fitrahnya. Itu ya. Saya pernah sampaikan gitu. Saya pernah ketemu. Kalau di dalam hadis itu kan ada orang yang pernah membunuh 99. Dia mau tobat, kata kiai, kata ulamanya itu, kata kiainya yang ditanya, nggak ada pintu tobat, dihabisin nanti sekalian kan. Genaplah 100. Nah, tapi apakah dia surut keinginan untuk tobatnya? Enggak. Enggak. Akhirnya kemudian dia nyari lagi orang yang kemudian mengarahkan dia untuk bisa berhijrah, dan kemudian dia akhirnya bertobat. Disebutkan dalam hadisnya itu dia masuk surga, gitu ya. Nah, ini artinya bahwa setiap orang itu punya fitrah kebaikan. Nah, bersegera melakukan kebaikan itu sebenarnya dia sedang berjalan di atas fitrahnya, gitu. Jadi ada lintasan kebaikan itu, ada keinginan gitu untuk melakukan sesuatu, langsung. Jadi nggak dipikir-pikir lagi gitu, dipikir banyak berkali-kali karena dia nanti akan memberikan peluang ke setan untuk membisikin di situ, gitu ya. Makanya kalau lihat sahabat dulu ya, ini, sampai kalau dalam sahabat ini, jadi segera gitu, dia karena sudah ada kabar dari Nabi, punya azam ingin ikut berjihad, kemudian nanya, kalau saya gugur nanti di mana? Fil jannah. Udah tuh, semuanya ditinggalkan gue ya. Karena satu tujuan tadi, ingin mati syahid. Makanya dalam hadis lain itu, tapi dalam kesempatan lain karena ceritanya agak panjang. Jadi Nabi mengatakan intas dukillaha yasdukka. Kalau engkau jujur sama Allah, nanti Allah yang akan mewujudkannya. Jadi sebenarnya kebaikan-kebaikan itu sekali lagi bukan karena kitanya memang nggak sanggup, bukan karena kitanya nggak mau, tapi niatnya itu yang nggak ada. Azamnya itu yang tidak dihadirkan. Itu ya. Jadi kalau umpamanya niatnya kuat, pasti Allah akan wujudkan itu. Pasti Allah akan wujudkan dalam hal apapun itu ya. Nah, ini
Hadis ini mengingatkan terkait dengan bagaimana untuk bersegera dalam melakukan berbagai kebaikan. Wa anna jazaa'a man qutila fi sabilillah mukhlishan kana lahul jannah. Orang yang berjihad di jalan Allah dan yang dia meninggal dalam keadaan sedang memperjuangkan agama Allah, maka dia insyaallah masuk surga. Kemudian sahabat ini mengajarkan kepada kita semuanya istihbabu ayyas'alal insan amala ya'lam. Kalau ada sesuatu yang tidak dipahami, agama ini tidak bisa diasumsikan sendiri, harus bertanya gitu ya. Nanyakan kalau ada sesuatu yang tidak paham, jangan sampai mengamalkan sesuatu yang salah atau dalam duga-duga kita atau dalam kira-kira kita gitu ya. Sekarang kan cara menanya banyak ya. Tapi sekarang gurunya sudah berubah, namanya ChatGPT. Apa ChatGPT nanyanya. Ada yang pakai ChatGPT ini nih. itu bisa jadi dari satu sisi membantu, dari satu sisi juga membunuh, bisa meretakan seseorang, bisa meretakan hubungan seseorang. Saya kemarin ikut seminar katanya, jadi ada seorang istri, dia kalau ada masalah apa-apa lebih banyak ngobrol sama ChatGPT daripada ngobrol sama suaminya. Kan dia bisa diajak ngobrol itu. Karena itu kan data membaca algoritma ya. Jadi kalau kita tahu bahwa dia kata muslim, bahwa kita sering mengatakan alhamdulillah, oh ini akan kebaca tuh datanya. Algoritmanya ini berarti orang baik gitu. Dia nyebutinnya Masya Allah gitu. Sering nyebutin kayak gitu tuh. Alhamdulillah gitu. Kok dia tahu ya gitu ya? Karena dia ngebaca itu ya algoritma. Nah, jadi ada apa-apa pun dia ngobrolnya ke situ. Gitu. Akhirnya lama-lama dia jadi pindah suaminya gitu ya. Gitu. Seolah-olah kok kamu perhatian banget sih gitu kan. Jadi bahasanya itu akan disesuaikan dengan karakter orangnya. Nah, gitu ya. Dari satu sisi. Dari satu sisi ya ngebantu, dari satu sisi juga harus hati-hati ya. Makanya HP itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh gitu ya. Itu harus hati-hati juga. Nah, dari satu sisi bikin bodoh sebenarnya. Karena nggak sekarang ingin orang itu yang instan, yang cepat gitu, apapun juga. Nah, nanti bagaimana dunia ke depan sana ya? Gitu. Makanya nanti katanya tidak ada lagi tuh sekolah-sekolah dalam bentuk bangunan-bangunan katanya ke depannya. Ya walau alam. Biarin aja kan. Apalagi sekarang siapa tuh? Elon Musk itu ngeluarin HP yang enggak ada nomornya, enggak ada chipnya, dia sudah terlangsung karena dia punya satelit sendiri ya. Dan enggak perlu pakai wifi, enggak perlu pakai internet. Coba itu kayak gitu ya. Enggak tahu harganya berapa itu ya. Tesla ya, tapi HP bukan mobil. Masya Allah nanti gimana? Berubah ya cepat. Ya, biarkanlah semua itu gitu ya. Artinya bahwa semua itu mungkin berubah, tetapi dalam bab agama tetap tidak bisa digantikan. Ngaji tidak bisa berguru kepada ChatGPT. Gitu. Kenapa? Nah ini kalau ditanyakan kepada ada penjelasan tentang AI gitu ya. Kan semuanya terancam tuh ya. Jadi ada programmer. Jadi kalau dulu katanya dengan adanya AI itu, kalau dulu butuh melakukan sesuatu itu butuh 6-10 engineer atau orang ahli IT gitu ya. Sekarang cukup satu orang programmer yang dia menguasain itu, alat-alat itu semuanya bisa disingkirkan gitu ya. Begitu canggihnya gitu. Jadi sampai dia bilang ada seorang programmer dia yang menggunakan IT dan dia dibunuh oleh program yang dia bikin sendiri. Jadi dia disingkirkan gitu ya. Itu sekarang pakai mesin semuanya gitu ya. Tapi tenang aja nih buat santai ya, kabar gembira ya. Ada yang tidak bisa digantikan oleh AI. Apa? Guru ngaji. Kenapa? Karena guru ngaji ini ilmunya harus talaki. Ya, sanadnya itu harus jelas kepada Rasulullah SAW. ChatGPT dia nggak punya sanad itu tuh. Jadi nggak bisa digantikan ya. Guru ngaji, imam sholat nggak bisa digantikan tuh ya. Jadi tenang ya. Nah, maksudnya adalah kan ada ininya profesi apa yang paling
paling pertama kali terancam oleh dengan adanya tuh AI kayak gitu ya. Saya bukan teh AI, kalau sebenarnya teh AI ya. Teh AI. Nah, gitu kan banyak sekarang ya. Banyak di ranah kerjanya itu banyak orang yang sekarang dianggurkan dengan apa namanya AI ini gitu ya. Ya, dari satu membantu tapi akhirnya dari satu sisi ya mengancam juga. Termasuk sekarang itu orang itu ingin instan. Instan itu ingin cepat apa-apa cepat gitu. Hasil nggak ada proses. Padahal Islam itu kan melihat prosesnya dulu. Belajar itu tetap prosesnya dulu yang dijalanin, bukan hasilnya. Nah, sekarang jadi sebenarnya dari satu sisi jadi peluang kalau bisa apa namanya menggunakannya, tapi dari satu sisi ngancam. Jadi otak itu bisa jadi tumpul. Ya kalau para ulama dulu mengatakan internet itu bikin bodoh gitu. Kenapa? Karena kalau mencari sesuatu tinggal ketik keluar hasilnya semuanya itu, ya kan? Kalau dulu mau belajar itu ya nyari satu masalah dia akan buka kitab. Sambil dia nyari satu masalah itu dia dapat ribuan masalah di sela-sela dia buka baca kitab itu. Gitu. Itu proses yang tidak bisa digantikan. Nah, itu jadi sebenarnya ya proses-proses dulu itu tidak bisa digantikan, kemampuan-kemampuan itu ya. Nah, ini yang harus di apa nama ya hati-hati gitu ya. Semuanya sudah berubah kondisi zaman ini, tapi ada hal yang tidak boleh berubah. Nah, termasuk dalam bab ini tidak bisa digantikan, termasuk tadi guru-guru ngaji gitu ya. Apa namanya? Termasuk masalah agama. Baiknya tidak ditanyakannya itu di dalam hal-hal kayak gini. Karena dia akan ngebaca data aja. Tergantung siapa yang inputnya, dia baca, sodorkan tuh data itu ke kita. Padahal kan nggak kayak gitu. Ya, dalam agama itu harus dipastikan secara spesifik apa yang menjadi permasalahannya. Nah, ini bahayanya di situ. Ya, dari satu sisi ya ada peluang, ada tantangan, dan ada ancaman. Nah, jadi kalau dulu sahabat ya bertanya langsung kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau sekarang umpamanya ada masalah bab tentang agama, ya hanya untuk segera membantu boleh, tapi tetap tidak cukup. Ya, tidak cukup. Harus ditanyakan dulu ke guru, ke ustadz, ke siapa orang yang kita atau apa namanya kita kenal bahwa dia punya kemampuan itu. Man sadaqallah fi talabi syahadah, sadaqallahu ma huwa ana lahu wa ana lahu iyaha. Nah, ini berkaitan dengan tadi ya. Kekuatan bahwa sesungguhnya seseorang siapa yang minta syahadah, syahadah itu artinya ingin mati syahid gitu ya. Dan dia betul-betul tulus untuk itu, maka sekalipun dia mungkin meninggal di atas kasurnya, dan Nabi bisa jadi dia mati syahid. Gitu ya. Makanya salah satu kan sebenarnya mati syahid itu adalah mati yang paling tinggi posisinya, puncaknya seseorang. Dzirwatu sanamil Islam. Ketika dia statusnya dia mati syahid, dia adalah puncak dari apa keislamannya itu. Dzirwah itu puncak dari proses keislamannya, keimanannya. Dia meninggal dalam keadaan syahid. Jadi syahid itu jangan dibayangin harus mati di bom, mati itu bukan gitu. Enggak gitu aja. Siapa yang sedang bela agama Allah, memperjuangkan agama Allah dan kemudian dia menggaris itu, insya Allah dia sedang mati di jalan Allah. Bukan di jalan tamrin ya, bukan itu. Di jalan Allah. Nah, ini yang harus dilatih ya. Jadi jangan menunda-nunda ya. Kemudian yang keempatnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini semuanya menceritakan seseorang. Biasanya kalau kebaikan-kebaikan itu disamarkan atau di apa namanya? Disembunyikan namanya gitu ya. Sama seperti ini. Ini tadi sahabat Jabir juga mengatakan ada seseorang laki-laki. Ada seorang laki-laki itu. Tidak disebutkan si fulan datang kepada Nabi, enggak. Rata-rata itu kalau dalam kebaikan itu disebutkan gitu. Jadi umpamanya ada, nah ini juga untuk menjaga keikhlasan ya. Jadi datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, kemudian dia pun bertanya, "Ya Rasulullah." Jadi kalau ada ya, baca yang benernya itu ya Rasulullah, ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah. Ini secara bahasa, secara ilmu nahwunya kayak gitu. Kalau secara maknanya enggak berubah, tetap ya walaupun dia salah nyebut umpamanya kalau enggak ada ya-nya tetap Rasulullah. Tapi kalau sudah ada ya-nya bacanya itu ya
Rasulullah. Bukan ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Itu yang benarnya. Ya. Ini dari sisi linguistik, ilmu bahasanya kayak gitu. Kalau maknanya enggak salah tetap. Jadi ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu shadaqati a'dhamu ajran. Ini menunjukkan ya sahabat itu pertanyaan-pertanyaannya itu yang produktif. Gitu ya. Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Bayangkan tuh. Ini nanya, sedekah apa yang paling besar pahalanya, kata sahabat ini. Qala, kemudian Nabi menjawab, anta saddaqo wa anta sahihun syahihun takhsyal faqra. Jadi sedekah yang paling baik itu, kata Nabi, kamu bisa bersedekah sedangkan kamu masih dalam keadaan sedang sehat, tapi kemudian kamu sedang suka-sukanya dengan harta, maksudnya ada potensi dia untuk apa, pelit gitu ya. Takhsyal faqra, dan kamu takut dengan kefakiran. Wa ta'murul ghina, dan kamu berangan-angan untuk menjadi orang kaya. Wala tumhil hatta idza balagatil hulqum, jangan ditunda-tunda sampai nanti nyawa itu sampai tenggorokan. Qulta, kemudian kamu baru mengatakan li fulan kada wa li fulan kada wa qad kana li fulan. Baru kalau sudah nyawa udah nyampe kerongkongan, kamu baru mengatakan ini buat si anu ya, tolong sedekahin, ini buat si anu ya, buat si anu. Padahal mereka itu semuanya sudah memiliki apa itu semua yang disampaikan tadi. Maksudnya gimana? Sudah terlambat. Sudah telat. Gitu ya. Jadi mohon maaf ya. Jadi kata Nabi, sedekah yang paling besar pahalanya kita sedang kuat-kuatnya, sedang gagah-gagahnya, sedang sehat-sehatnya, sedang sedang punya targetan untuk mendapat oh saya ingin nanti ngumpulin uang sekian gitu. Nah, itu sedekah, kata Nabi. Sedekah yang paling besar pahalanya itu dalam kondisi seperti itu. Bukan nanti ketika sudah nggak berdaya, sudah tidak ya sudah tidak bisa ngapa-ngapain gitu, dalam kondisi sudah terdesak, nah baru kemudian dia ingat, oh saya ingin sedekah. Udah sakit dan seterusnya, baru kemudian ingat sedekah. Apakah bagaimana hukumnya kalau sudah sakit kayak gitu dia sedekah? Ya tetap dapat pahalanya, cuman tidak a'dhamu ajron, tidak paling besar pahalanya. Kalau pengen paling besar pahalanya itu ya dia tetap sedekahnya tadi, kalau kata Nabi. Bukan berarti nggak boleh. Ini kan bicaranya bukan bicara boleh tidak boleh. Sahabat ini nanya mana yang paling besar. Coba, mana yang paling besar pahalanya? Kata sahabat ini. Artinya berarti Nabi menjelaskan bukan berarti nggak dapat pahala, dapat pahala. Umpamanya kita sedang sakit, kemudian tawasul, ya sudah sakit menahun, kemudian dia sedekah gitu ya. Tolong doain saya ya supaya sembuh. Boleh nggak? Ya boleh. Boleh nggak? Boleh. Gitu ya. Kalau dari sisi dapat pahala, insya Allah dapat pahala. Gitu ya. Cuman nggak a'dhamu ajron. Gitu. Jadi kalau kita milih paling banyak ya tadi dalam kondisi sedang punya targetan hal yang sifatnya duniawi ya. Oh, saya punya target untuk mengumpulkan sekian tuh. Sekarang di Indonesia kan sedang ada lomba untuk mengumpulkan siapa yang paling duluan mengumpulkan 30 triliun. Ada yang kayak gitu lomba ingin paling banyak 30 triliun katanya ya. Nah, kita mau udah lewat itu ya. Lebih banyak kita. Lebih banyak. Gimana? Sekali sholat subuh tuh lewat kita ya. Sekali 2 rakaat sebelum subuh kan sudah lewat itu ya. Nah, jadi itu terlalu kecil bagi musabakoh, bagi orang-orang beriman itu ya terlalu kecil gitu ya. Nah, itu menghibur aja. Ya, jadi artinya sedang punya targetan itu kan biasanya orang lebih cenderung untuk nahan ya. Lebih cenderung untuk pelit gitu. Kenapa? Karena dia sedang punya targetan. Kalau banyak dikasihin ke orang nanti nggak terkumpul-kumpul kan bahasanya kayak gitu. Nah dalam kondisi sedang itu, kamu banyak sedekah, itulah paling besar pahalanya. Bukan nanti sudah bangkrut, kemudian dia mau bangkrut atau sudah nggak pailit gitu ya.
baru tuh dia kasihin, baru akan isi. Ya. Sah nggak sedekahnya? Sah, cuman tadi tidak a'dhamu ajron, gitu ya. Nah ini apa namanya? Ketika sedekah dilakukan, ya. Walaupun ada itu kalau menjadi tawasul itu kan gini ya. Kalau tawasul dengan amal soleh boleh. Ada tawasul, ya Allah, saya sedang sakit, saya tawasul dengan sedekah ini. Mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit saya. Boleh? Boleh. Berharapnya kepada Allah, selama itu berharap kepada Allah boleh. Cuman beda kualitas sedekahnya. Nah, ini kan sedang berbicara adalah kualitasnya apa istilahnya? Bukan KW ya. Kualitasnya nomor 1 ini amalannya. Nah, kayak gini. Jadi sedang sehat, sedang kuat, sedang bahkan takut miskin gitu ya. Nah, itu dilakukan sedekah itu paling afdal. Kemudian hadis yang berikutnya, an Az-Zubair bin Adi qala ataina Anas bin Malik. Jadi Zubair bin Adi ini salah seorang sahabat Nabi datang kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini sahabat Nabi juga. Bahkan dia adalah sebagai pembantunya Nabi selama 10 tahun. Anas bin Malik ini. Kemudian dia mengatakan, berarti ini kisahnya setelah peninggalnya Nabi ya. Mereka bercerita. Fasyaqauna ilaihi ma nalqa minal hajjaj. Kami kemudian mengadu kepada Anas bin Malik ini dengan apa yang kami dapatkan dari Hajjaj. Hajjaj ini siapa? Hajjaj bin Yusuf. Dia dikenal dengan pemimpin yang bengis gitu ya. Yang jahat. Faqala, kemudian Anas ini bin Malik mengatakan, isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun, bersabarlah. Karena sesungguhnya tidaklah datang satu zaman, satu waktu, illa walladzi ba'dahu syarrun minhu, kecuali zaman itu akan semakin rusak kondisinya gitu ya. Kondisinya itu akan semakin rusak hatta talqau rabbakum, sehingga kalian nanti akan bertemu dengan Rabb kalian. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, sami'tuhu min nabikum, ini saya mendengar perkataan ini dari Nabi. Jadi Anas bin Malik hanya menyampaikan perkataan itu dari Rasulullah SAW, bahwa tidaklah datang satu hari kecuali hari setelahnya, tidaklah datang esok harinya kecuali esok hari itu lebih buruk daripada hari ini. Jadi kalau secara umum artinya kondisi secara global gitu, kondisi keadaan itu akan semakin buruk. Makanya nanti kenapa semakin buruk? Nah, puncak keburukannya itulah yang disebutkan dengan kiamat. Makanya tidaklah terjadi kiamat itu kecuali ala syiraril khalqi, kepada seburuk-buruknya manusia. Artinya nanti sudah tidak lagi dengar suara azan, suara lantunan Al-Qur'an, semakin jarang tuh ditemukan itu sebenarnya sebuah kondisi yang semakin memburuk. Jadi kalau bicara tentang kondisi ya secara umum gitu ya, bukan secara pribadi, individu-individu. Secara umum. Jadi kalau dulu kita ya, kalau habis maghrib ngelewatin rumah orang itu kan yang terdengar apa? Ngaji, lantunan Al-Quran, gitu ya. Habis maghrib itu. Sekarang kan hilang tuh kayak gitu. TV, kemudian HP dan seterusnya, gadget. Jadi itu sudah mulai hilang. Artinya dari satu sisi itu sudah bisa kita ya, maksudnya itu hal yang bisa diindikasikan gitu ya. Saya biasanya kalau ini terutama di Pulau Jawa ya, sengaja itu kalau umpamanya saya safar itu saya sholat di masjid inilah ya, masjid perkampungannya gitu. Mau di Jawa Timur, mau di Jawa Tengah, termasuk mau di Jabodetabek gitu ya. Itu orang yang sholat itu semuanya hampir di atas 50 tahun. Gitu. Kalau memperhatikan itu ya. Mau di kota ataupun mungkin di perkotaan atau di ini mungkin ada beda lah karena urban gitu ya. Dan orangnya banyak lalu lalang, itu bisa jadi indikator.
Tapi kalau di masjid pengkampungannya udah nggak ada anak muda itu, nggak ada. Rata-rata mungkin di atas 50 tahun yang salat di situ, gitu ya. Di atas 50 tahun. Artinya saya ngebayangin ini nanti 20 tahun ke depan, ini siapa yang ngisinya gitu kan. Kalau ini nggak ada regenerasinya kan gitu. Dan itu hampir merata di seluruh ini apa namanya seluruh apa masjid-masjid itu. Bukan masjid pinggir jalan ya. Kalau pinggir jalan orang kan musafir gitu ya. Lalu lalang kayak gitu. Nggak masjid perkampungannya, pemukimannya gitu, masjid pemukiman. Apalagi kalau bicara sholat subuh nggak ada gitu. Jadi kita akan ngebayangin nanti 20 tahun, 30 tahun ke depan kalau tidak ada upaya untuk bisa menyiapkan itu kader-kadernya untuk bisa mengisi tadi ya ruang-ruang itu ya habis, makin habis gitu ya. Nah, nanti jangan-jangan masjidnya disewain, kenapa udah nggak ada yang ngisinya gitu ya, dikontrakin gitu ya. Nah, makanya kalau di Eropa itu banyak gereja dijual itu karena masjid sudah tidak aktif. Jadi ini berlaku bukan hanya di dalam agama Islam saja. Jadi apa namanya giroh untuk orang beragama itu semuanya makin nurun dari seluruh agama, bukan hanya di Islam aja, bukan hanya di Islam, itu ya. Artinya bahwa itu artinya apa penurunan dari kondisi gitu ya, secara umum gitu. Nah ini kan bicaranya gitu kita nanti berarti apa tugas yang harus kita lakukan ya siapkan gitu ya, siapkan generasi itu yang mungkin perlu waktu panjang. Tapi kita harapkan umpamanya anak yang sekarang ini tadi SMP, SMA, nanti mereka lah yang akan tadi mengisi kekosongan-kekosongan tadi. Itu siapkan. Gitu ya. Nah, itu jadi makanya kemudian jadi tidak ada kondisi kalau kita merasa gitu bahwa kok kondisi kehidupan itu merasa sekarang lebih berat, tantangannya berat. Ya karena memang Nabi memprediksi itu. Gitu. Jadi supaya nggak kaget umpamanya. Kalau kita umpamanya bicara ya dulu mah di waktu orang tua ya walaupun terkadang gitu ya, maksudnya ada karena apa bekas-bekas penjajahan segala macam gitu ya. Artinya kehidupan itu begitu mengalir aja. Basatoh bahasanya itu dalam bahasa ngalir aja, nggak terlalu banyak neko, nggak perlu banyak apa namanya kepura-puraannya gitu, ngalir biasa saja, natural kayak gitu. Kayaknya hidup itu lebih tenang gitu ya. Tapi sekarang tantangannya luar biasa, begitu dahsyat, begitu cepat perubahannya segala macam. Artinya tanda bahwa itu semakin ketika tantangannya semakin besar, berarti itu kan artinya bahwa semakin kondisi semakin buruk dan Nabi memang mengatakan itu. Sehingga nanti puncaknya makin buruk, semakin buruk, puncaknya dari terjadinya kiamat itu adalah puncak keburukan itu. Puncak keburukannya tidak ada lagi terdengar lafaz-lafaz Allah, suara Allah gitu kan. Itu. Nah, ini artinya bahwa kalau kita tahu bahwa kondisi itu, bagaimana apa ikutan berarti ikutan arus? Enggak mesti harus gitu. Maka Nabi mengatakan tuh ya, nanti pada saatnya, kata Nabi, orang yang berpegang teguh terhadap agamanya itu seperti orang yang, apa tuh? Seperti memegang bara api. Ya, bara api apa yang, artinya begitu, ini kan bahasa kinaya, bahasa kiasan gitu ya. Begitu beratnya akan menjalankan agama itu gitu ya. Orang yang nanti orang baik itu akan dianggap asing gitu ya. Sekarang kan kayak gitu. Sekarang udah orang melakukan maksiat dosa itu kan nggak malu-malu lagi, nggak tabu lagi gitu ya. Justru orang yang baik itu nanti akan merasa asing sendiri gitu kan. Merasa asing gitu ya. Makanya tugas kita supaya tidak merasa asing di situ kita bikin komunitas. Supaya kita nggak merasa tuh bahwa saya kok nggak ada teman, saya nggak ada apa namanya bikin jamaah. Itu penting untuk menjaga itu. Supaya kita tidak merasa tadi guroba bahasa dalam hadisnya itu. Satu balil guroba, maka berbahagialah bagi orang-orang yang merasa asing. Asing itu dalam artian bukan asing-asing ya, bukan. Asing itu dia merasakan karena tadi gitu kondisinya semakin buruk sementara kita ingin menjadi baik, maka akan merasakan keasingan tadi. Ingin tetap dalam kebaikan itu ya. Nah, makanya nanti orang-orang baik itu akan menjadi makhluk-makhluk langka gitu ya. Ini insya Allah makhluk langka nih, makanya harus dijaga jangan sampai punah ini ya. Gitu. Nabi mengatakan itu, maka kata Nabi segeralah melakukan amalan. Kita nggak tahu kondisinya nanti gitu ya.
tiba-tiba perang, tiba-tiba ada bencana, tiba ada musibah, akhirnya nggak ada lagi kesempatan untuk berbuat baik. Nah ini termasuk namanya kabar-kabar akhir zaman ya. Nah, semakin zaman, semakin jauh, maka dia akan semakin berat kondisinya. Nah, tetapinya ada kabar gembiranya. Bukan berarti harus kemudian kita jadi pesimis, enggak. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ini ayat. Ini bukan hadis ini. Ini ayat. Jadi selama kemudian orang itu bisa berpegang teguh kepada agama Allah, selama dia ada usaha untuk tetap berpegang teguh dengan keimanannya, kondisi semakin buruk itu tidak akan berpengaruh. Kenapa? Karena dia punya sandaran yang kuat, punya sandaran yang kokoh, yaitu kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama dia kemudian masih berpegang teguh, ada usaha bahwa apapun dikembalikan kepada agama, tuntunan agama, nanti Allah akan membimbing dari segala macam kekacauannya itu, tetap dia Allah di situ. Nah, Allah bimbing kita semuanya. Ini masih ada waktu? Ya, dikit lagi ya. Nah, belum jam 7. Nah, dikit lagi nih. Ya, kita bahas sedikit tentang hal-hal teknisnya ini ya, bab fikihnya. Faslun ahkamul qarad. Hukum-hukum terkait dengan al-qarad. Qarad itu, qardun itu artinya pinjaman. Cuman akhirnya qarad ini yang dimaksud adalah al-mudharabah. Nah, ini harus paham istilah nih kalau orang membaca kitab fikih. Tidak hanya modalnya bahasa saja, tapi dia harus memahami konteksnya. Karena secara bahasa mudharabah itu dari kata-kata doroba. Doroba artinya memukul. Kalau mudharabah saling memukul secara bahasa. Saling pukul. Tadoroba itu saling pukul. Nah, dari kata doroba artinya kalau dalam bahasa Arab nih belajar bahasa itu. Doroba Zaidun Amron gitu. Suka kayak gitu. Jadi tobat artinya memukul. Nah, di sini bukan memukul. Yang dimaksud di sini adalah al-mudharabah di sini menjadi istilah di perbankan digunakan dalam bank syariah itu. Mudharabah itu artinya bagi hasil. Jadi bagi hasil, bagi untung. Karena baginya hasilnya, untungnya baginya gitu ya. Jadi nggak bagi rugi. Jadi udah optimis gitu ya. Nah, supaya usahanya itu ada hasilnya, ya dibagi hasilnya gitu kan. Jangan dikekepin sendiri gitu kan, intinya gitu. Nah, itu digunakan sekarang dalam istilah perbankan. Jadi yang dimaksud ini adalah mudharabah ini adalah bagi hasil dari usaha yang dilakukan oleh dua pihak. Jadi satu pemilik modal, satu yang mengelola modal itu untuk usaha. Nah, itu ada aturan-aturan sendiri di dalam Islam. Jadi harus paham konsep dasarnya. Jadi kalau ada orang gini, ini kalau konteksnya dalam perbankan sekarang gitu ya. Orang mengatakan bedanya apa bank syariah dengan bank konvensional? Itu ya. Kan sama-sama nabung, sama-sama ada kelebihannya. Kan kayak gitu. Yang membedakan apa? Akadnya. Jadi sebenarnya kan ada tuh yang ketika kita mau apply perbankan itu kan banyak banget tuh yang nggak pernah kita baca gitu kan. Ngisi formulir kan nggak baca tuh syaratnya apa. Ada yang baca nggak? Nggak. Langsung tanda tangan aja kan. Sengaja dibikin banyak supaya nggak dibaca sebenarnya. Sebenarnya psikologi itu kayak gitu. Nah, itu juga. Ini salah satu triknya juga. Ini mahasiswa ya. Trik mahasiswa supaya nggak dibaca sama dosennya, tulisnya banyak gitu kan. Akhirnya dosennya udah males duluan tuh. Wah, udah banyak jawabannya, kasih bagus itu. Salah satu trik aja itu. Ya. Jadi ini harus tahu konsep dasarnya dulu. Supaya membedakan mana bunga, mana bagi hasil. Itu beda konsep dasarnya. Walaupun sama-sama kan, sama-sama nabung katanya. Kemudian sama-sama ada kelebihannya. Terus bedanya di mana? Jadi gini, kalau bunga itu prosentasenya dari modal.
Prosentasenya dari modal. Kalau bagi hasil, prosentasenya dari profit, dari keuntungan. Emang beda. Nah, kalau umpamanya gini, kalau bunga itu umpamanya nabung 10 juta, maka prosentasenya umpamanya 1% itu dari 10 juta itu. Terlepas banknya untung apa rugi, terus untungnya berapapun, dia tetap hanya dapatnya segitu. Karena prosentasenya dari apa? Dari modal. Tapi kalau namanya bagi hasil, yang disebutkan tadi di dalam ini adalah mudharabah, itu prosentasenya dari profitnya, dari keuntungannya. Jadi ini ada usaha 10 juta umpamanya, kemudian diputarkanlah sama bank itu, yang dibagikan itu adalah nanti untungnya berapa, bagi bank sekian, bagi nasabahnya sekian. Itu namanya bagi hasil. Maka akan naik turun. Kalau kayak gitu, akan naik turun. Kalau itu sudah bagi hasil namanya. Nah, kapan itu kita tahunya? Pas ketika akad itu ada tuh. Kalau kita baca sebenarnya. Dan prosesnya seperti itu. Jadi ini konsep dasarnya dalam muamalah. Yang membedakan itu adalah akad di awalnya itu. Akad di awalnya antara umpamanya bank konvensional dengan bank yang syariah. Nah gitu. Jadi secara akad awalnya, jadi konsep dasarnya dalam syariatnya seperti itu. Nah, ini apa namanya? Ada bagi hasil ini kan gini ya. Mohon maaf, ini ada orang menganalogikan gini. Orang yang nikah katanya sama orang yang berzina itu kan kerjaannya sama yang dilakukannya. Yang membedakan dia halal ini halal ini haram apa? Akadnya. Gitu ya. Bisa jadi mungkin sama tapi karena akad di awalnya itu yang berbeda, itu yang menentukan hukum. Itu yang menentukan hukum. Maka kemudian kalau umpamanya akadnya dari awal ini adalah seperti apa, termasuk dalam bab muamalat, itulah yang akan menentukan nanti hukum dari proses akad tersebut, dari proses kerjasama tersebut. Nah, makanya diatur di dalam Islam itu. Jadi secara prinsipnya di dalam Islam itu diperbolehkan. Kalau ada orang umpamanya dia punya uang, dia punya harta, tapi enggak lihai untuk usaha. Kemudian ada orang yang pintar usaha, umpamanya dia punya kemampuan gitu ya, tapi enggak punya modal. Boleh kerjasama, silahkan. Tapi ada aturan-aturannya supaya tetap tidak ada yang dirugikan. Salah satunya gitu ya. Karena prinsipnya kerjasama itu sama-sama diuntungkan. Jadi apapun nanti akadnya, kalau ada salah satu pihaknya yang dirugikan, tetap nggak akan berjalan, nggak akan awet gitu ya. Nah, Islam itu sangat menganjurkan akad-akad itu dibuat semuanya untuk keuntungan semua pihak. Jadi yang punya modal dia dapat untung, dia yang kemudian mengelola juga tetap dapat untung. Nah, itu di dalam Islam itu, di dalam kajian-kajian fikih itu namanya mudharabah. Mudharabah, bukan saling mukul ya. Tapi mudharabah. Ini ada syarat-syaratnya yang dibuat oleh para ulama. Kaidah-kaidahnya supaya itu tetap barokah ya. Tetap kan bukan hanya sekedar untungnya banyak, tapi yang diinginkan di dalam Islam itu penambahan harta itu tetap dalam kondisi harta itu tetap berkah. Kan itu secara prinsipnya. Nah, bagaimana? Nah, makanya Nabi mengatakan salah satun fihi nal barokah. Ada 3 hal yang di dalam harta itu barokah, salah satunya adalah mudharabah. Mudharabah itu. Jadi gini, kalau dengan mudharabah itu, sekalipun umpamanya orang itu mampu, dia lihai untuk mengelola hartanya ya, dia kan bisa kelola sendiri. Tapi ketika hartanya itu hanya dikelola sendiri, dampaknya hanya untuk dirinya sendiri saja. Tapi kalau umpamanya itu dikelolakan ke orang, dikerjasamakan dengan orang yang merasakan dari dampaknya itu lebih banyak gitu. Makanya Nabi mengatakan salah satu yang kemudian harta yang diberikan keberkahan itu adalah harta yang
kembangkan dengan cara mudharabah. Gitu ya. Jadi bahasanya ini bagi-bagi nih modalnya silahkan gitu ya. Kenapa? Karena semakin banyak yang terlibat di situ, semakin banyak yang menerima manfaatnya. Jadi dalam teori-teori ekonomi itu yang sekarang dilakukan oleh apa namanya Menteri Keuangan itu ya sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, supaya harta itu kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum, supaya harta itu tidak dikekep oleh segelintir orang, gitu kan. Itu kan apa namanya istilahnya, kalau dalam istilah ekonomi itu ekonomi kapitalis gitu ya. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin nyungsep gitu kan. Nggak jadi seperti itu. Nah, tapi kan sekarang katanya ayo kita kaya bersama gitu kan. Ya, katanya bulan depan kita kaya bareng-bareng gitu kan. Nah, artinya bahwa ingin merata gitu ya. Dalam Islam itu semuanya diposisikan menjadi muzaki gitu ya. Jadi jangan mustahik terus. Nah, ini secara prinsipnya kenapa mudharabah itu lebih baik dibandingkan ketika hanya dia punya harta, punya modal, dia bisa usaha sendiri. Boleh. Cuman keberkahannya akan berbeda ketika dia tadi dikerjasamakan dengan orang yang punya keahlian. Ini kenapa? Karena yang menerima manfaatnya akan lebih banyak. Kira-kira seperti itu. Artinya mana manfaat yang lebih banyak dirasakan ketika banyak terlibat. Dia dapat penghasilan, keluarganya pun akan punya kecukupan gitu kan. Gitu. Nah, ini ada syarat-syaratnya yang kemudian dijadikan patokan panduan oleh para ulama. Salah satunya yang pertama adalah kalau dulu harus jadi patokannya itu adalah dananir wa darahim, dinar dan dirham. Kenapa dinar dan dirham? Karena dulu mata uangnya adalah dinar dan dirham. Kalau kata orang sekarang itu underlying-nya istilahnya. Jadi nilai dasarnya dari sebuah alat tukar itu adalah emas. Jadi kalau kita bicara tentang sejarahnya uang, sebenarnya kan dari itu awal-awalnya. Jadi dulu pakai emas, cuman kan perputaran emas terbatas. Ya, karena dia produksi terbatas, nggak bisa cetak ininya gitu. Akhirnya dibolehkan di zaman Khalifahan, saya lupa di Khalifah Abbasiyah atau Umayyah gitu, untuk dicetak uang, tetapi sesuai dengan nilai yang ada di dalam emas itu. Jadi kalau punya emasnya pamannya contoh pamannya nggak mudahnya 10 gram, maka dia hanya boleh mencetak dalam bentuk uang kertasnya itu adalah dengan yang nilai 10 gram tadi. Jadi ketika ada apa-apa dalam perputaran uang ini ada jaminannya, apa? Emas ini. Gitu. Itu namanya underlying kata orang-orang gitu ya. Jadi nilai dasarnya dari sebuah alat tukar. Nih. Kalau kertas itu kan sebenarnya nggak ada nilainya. Kertas bisa dicetak kapanpun kan sebenarnya. Coba sekarang. Yang satu ada sama-sama ada tulisan 100, tapi yang satunya rupiah, yang satunya euro. Kan jadi beda nilainya kan? Padahal sama-sama kertas. Jadi nggak punya ukuran. Nah, makanya kalau asalnya sebenarnya kan uang itu dari itu. Harus ada nilai dasarnya dulu. Nah, sekarang yang kayak sekarang kripto itu underlying-nya apa gitu ya. Walaupun banyak yang kemudian menganalisa itu ya. Nah, ini pertama itu adalah bahwa yang dijadikan patokannya adalah modalnya kalau dulu emas dan perak. Nah, kalau sekarang kan emas peraknya tidak dijadikan alat tukar, kan jadi malah komoditas. Jadi alat yang diperjualbelikan emasnya itu kan sekarang. Nah, kalau di kita karena alat tukarnya adalah rupiah, maka kenapa harus ditentukan ini? Kalau dari awal umpamanya dia ngasih modalnya dalam bentuk rupiah, tidak boleh menjadi dolar. Tidak boleh jadi mata uang yang lain, karena akan berubah nilainya. Gitu ya. Karena kan berubah. Jadi kalau umpamanya dulu ngasih saya 10 juta rupiah, maka yang dihitungnya itu adalah patokannya adalah rupiah juga. Kalau dari awalnya penghasilnya dolar, modalnya dolar, ya udah dolar hitungannya gitu. Jangan sampai nanti ngasih modalnya rupiah, tapi hitungan bisnisnya pakai dolar, nggak ketemu, ada yang dirugikan. Itu kira-kira gitu. Jadi kalau dulu para ulama konteksnya harus dinar dan dirham,
Iya dulu, kalau sekarang kan di kita, konteksnya di kita itu tidak dipakai. Maksudnya kan nggak ada sekarang yang transaksi pakai, mau beli gorengan pakai apa? Mas gitu kan, enggak gitu. Adapun masnya itu yang beli gitu ya. Gitu. Kan gitu. Nah, ini yang pertama harus paham dulu bahwa nilai dasarnya itu adalah kalau di sini ayakuna ala nadin minad darahim wadananir. Saya kontekstualisasi, jangan tekstual di sini memahaminya. Katanya harus pakai dinar dan dirham. Kalau dinar dan dirham sekarang yang digunakan alat transaksi di mana? Dubai apa mana? Dinar atau dirham. Tapi tetap uang kertas, namanya aja dirham. Kalau dulu aslinya memang emas ya emas, dinar ya emas, dirham